kita berlomba-lomba untuk meningkatkan penghasilan, meningkatkan aset, meningkatkan finansial. Terkadang kita lupa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun khutbah yang khatib bawakan pada Jumat kali ini adalah kiat-kiat meningkatkan iman. Iman kita, bapak-bapak, saudara-saudaraku, terkadang bertambah dan berkurang. Ketika iman kita bertambah, semangat ibadah kita akan kuat. Terdengar azan di masjid, segera kita ambil wudhu. Di lain waktu, ketika iman kita sudah mulai luntur atau berkurang, ketika kita mendengar azan saja, kita pura-pura tak dengar, kita acuh saja, bahkan kita biarkan waktu berjalan begitu saja berlalu. Bahkan kita lalaikan salat, bahkan tak salat. Ketika iman kita naik, belum mengaji di masjid, dibunyikan murattal, sudah sampai di masjid. Di Jumat yang akan datang, mungkin iman kita naik, jam 11.45 sudah nyampe di masjid. Karena kita menjaga waktu. Karena waktu Jumat yang akan datang lebih cepat nanti daripada Jumat saat ini. Nah, bertambah dan berkurangnya iman kita itu biasa, sunnatullah, fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa kita, kepada diri kita. Kita manusia biasa, naik dan berkurangnya keimanan bisa mempengaruhi tindakan kita. Oleh sebab itu, bukan suatu yang samar bahwa keimanan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena iman adalah kewajiban yang pokok yang mesti kita jaga, yang mesti kita tingkatkan. Kalau pendapatan kita raih dengan pendapatan penghasilan yang menggairahkan, begitu juga keimanan kita mesti kita tingkatkan. Setiap Jumat khatib mengajar, maka khatib berpesan, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan. Setiap Jumat khatib berpesan begitu kepada kita. Di mana-mana khatib berwasiat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dalam perkara dunia saja, kita berlomba-lomba untuk meningkatkan penghasilan, meningkatkan aset, meningkatkan finansial. Terkadang kita lupa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman COVID-19 ini, para ahli dokter, ahli kedokteran menyuruh kita, memerintahkan kita menjaga imun, meningkatkan imun. Begitu juga, tidak hanya imun saja kita tingkatkan, tapi keimanan mesti kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita, hai kaum muslimin, untuk meningkatkan keimanan dan menjaga keimanan kita agar iman kita tidak terlalu berkurang. Kalau berkurang tidak banyak, kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita. Tentu bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan keimanan kita agar keimanan kita membawa kita semangat dalam beribadah.
yang pertama adalah mempelajari ilmu syar'i. Kita hadiri kajian-kajian keislaman di mana saja kita berada, kajian-kajian dakwah ilmiah kita hadiri supaya keimanan kita bertambah, supaya ilmu kita bertambah. Dengan berilmunya kita, insya Allah keimanan akan bertambah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Takkan sama orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Di dunia saja Allah membedakan mana orang yang berilmu, mana orang yang bodoh, mana orang yang beriman, mana orang yang tidak beriman. Kelihatan. Orang yang beriman akan mengambil pelajaran dari apa yang dia dengar. Orang yang berilmu akan mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Setiap Jumat khatib berwasiat untuk meningkatkan keimanan. Apakah masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri? Tak menahan, tak ada dapat ibrah, pelajaran dari apa yang dia lihat. Nah, dengan mempelajari ilmu syar'i, menghadiri kajian-kajian, membaca buku-buku keislaman, insya Allah akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menambah ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak tamat pondok umpamanya, walaupun kita tidak sekolah pondok atau sekolah agama, tapi dengan mendengar kita kajian-kajian keislaman, apatah lagi di YouTube ada sekarang, dengarkanlah yang baik-baik. Tergantung kita mengolah teknologi ini. Media yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman now ini memudahkan kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, melalui media online ini juga orang bisa rendah seperti binatang, karena dia melihat YouTube bukan yang hal-hal yang lain, menggunakan teknologi untuk judi online. Nauzubillah. Nah, bagaimana kita meningkatkan keimanan? Yang pertama adalah mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu tauhid, fikih, syariah, saqafah Islamiyah, wawasan keislaman. Yang kedua, kiat kita meningkatkan keimanan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Adakah kita membaca Al-Quran dalam sehari? Kenapa hati kita galau? Kenapa hati kita gelisah? Karena kita jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah katakan, innamal mu'minuna allazina iza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, hanya saja orang yang beriman itu, allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah keimanan mereka. Dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabbur Al-Quran, apatah lagi kita baca juz ammah, baca artinya. Itu tentang hari kiamat banyak sekali di dalam juz ammah ini. Itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ngerinya neraka, dahsyatnya siksaan neraka, dahsyatnya hari kiamat. Bacalah dalam surat
kedahsyatan hari kiamat. Itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dulu orang buka Al-Quran, bawa Al-Quran kemana pergi. Sekarang di HP kita ada HP Android, mau tafsir bisa buka di Google, tafsir Ibnu Katsir, Juz Ammah, selesai. Tak payah mencari ilmu. Lalu bawa Al-Quran, bawa tafsir besar-besar. Sekarang di HP kita ada HP Android, ada YouTube, dengarkan kecil. Innamal mu'minun, hanya saja orang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum iman, apabila dibacakan ayat Allah bertambah keimanan mereka. Ada orang mendengar mengaji dia takut. Ada orang mendengar orang mengaji dia alergi. Ini kacau. Tanda hatinya berkarat, tanda imannya berkurang. Tapi ketika kita mendengar orang mengaji, jangankan kita mengaji, mendengar orang mengaji saja kita dapat rahmat. Wa iza quri'a al-Qur'an, apabila Al-Qur'an dibacakan, kita dengar, diam. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat kepada Allah. Mendengar saja dapat rahmat, apalagi membaca. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku sedang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita adalah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah Alim, Allah Sami', Allah Basir, Allah Maha mendengar. Kita yakini Allah mendengar apa yang kita bicarakan, apa yang kita tuturkan, di mana saja kita berada. Apakah di tempat yang sunyi? Apakah di dalam kegelapan yang malam? Kita pelajari nama-nama Allah, Asmaul Husna. Allah Maha melihat, baik yang kecil, apalagi yang besar. Yang kecil saja Allah melihatnya, apalagi yang besar. Yang dekat saja Allah melihat, apalagi jauh. Karena penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Pendengarannya Allah tidak sama dengan pendengarannya kita. Kalau pendengarannya kita mungkin terbatas, kalau penglihatan kita pasti terbatas. Begitu juga kita tidak mengetahui apa yang terjadi di sebelah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi di dasar lautan. Di tempat yang sunyi dan gelap sekalipun Allah Maha tahu. Alimul ghaibi wasyahada. Kalau sudah kita meresapi sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, nama-nama Allah dalam kehidupan kita, takkan mampu kita, takkan bisa kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau CCTV manusia bisa kita kelabui, tetapi CCTV Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita kelabui. Yang keempat, bagaimana kita meningkatkan keimanan adalah mempelajari dan menghayati perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Mulai dari Nabi Muhammad dari kecilnya sampai akhir hayat Nabi Muhammad kita pelajari. Bagaimana sahabat disiksa oleh orang kafir Quraisy, bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke kota Madinah, bagaimana Nabi Muhammad diboikot oleh orang kafir Quraisy, bagaimana Nabi Muhammad SAW dikatakan dia orang gila, dikatakan dia penyair, dikatakan penyihir. Dan kita baca sejarah-sejarah Nabi, kita baca sejarah-sejarah para sahabat. Bagaimana Khalid bin Walid disiksa, bagaimana Bilal bin Rabah disiksa dari panasnya matahari, tidak berbaju, pedang pasir. Kita hanya sekarang mempelajari saja.
mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit tanpa tiang, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mestilah kita pelajari, kita tadabburi. Yang keenam, semangat kita dalam ibadah menjaga keikhlasan. Kita salat bukan hanya membayar hutang, tetapi kebutuhan. Jadikanlah ibadah kita itu sebagai kebutuhan, bukan beban. Kalau kita menjadikan ibadah kita sebagai beban, makanya kita akan terasa berat. Tetapi jadikanlah ibadah yang kita lakukan ini sebagai kebutuhan bagi kita. Bagaimana kita membutuhkan oksigen, bagaimana kita membutuhkan makanan, minuman. Jadikanlah ibadah kita itu kebutuhan hidup kita, jangan beban. Yang ketujuh, agar iman kita bertambah